Shalom, saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Biarlah setiap pagi kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersaat teduh. Kita mau memulai hari kita di dalam Tuhan. Nah, setiap hari Kamis pagi, mulai hari ini, kami akan datang membawakan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara sekalian, supaya kita semua semakin hari boleh semakin mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana, satu rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati anugerah Tuhan setiap hari, dan berkat Allah boleh tercurah atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih kalau kami boleh memulai hari kami dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh membaca firman Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan, Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tuhan yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Sehingga setiap hari, setiap waktu, kami boleh menikmati anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, demikian juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan saja menjamahnya, kami semua boleh menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita terlebih dahulu membuka firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat saja dari Markus 1 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana pada pagi hari, Tuhan Yesus katakan pagi-pagi benar, mungkin subuh, dia sudah keluar, apa yang dikerjakannya? Berdoa kepada Allah. Satu hal yang sangat baik, bukan? Satu hal yang sangat menginspirasi kita. Bagaimana Tuhan Yesus pun dia berdoa kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita semua boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari di dalam doa, di dalam saat teduh kita. Kita mau memulai hari kita di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita memulai hari kita di dalam Tuhan, maka ada perkara-perkara besar yang Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Maka kita boleh mengerti bahwa ada satu rencana rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya tidak hanya mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan bersaat teduh, tapi mari kita perhatikan apa yang terjadi satu hari sebelumnya. Saudara, kalau kita perhatikan, satu hari sebelumnya adalah hari Sabat. Rupanya dari pagi, Tuhan Yesus sudah sibuk. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Ketika dia mulai mengajar, saudara sekalian, ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan Tuhan Yesus menengking orang itu sehingga roh jahat itu keluar daripada orang itu. Pada siang hari, dia berkunjung ke rumah Simon dan Andreas karena ibu mertua Simon dan Andreas sakit. Jadi dia berangkat dengan Yakobus dan Yohanes, dan saya percaya itu membutuhkan sebuah perjalanan, membutuhkan waktu. Mungkin pada siang sampai sore, kemudian melayani ibu mertua daripada Simon dan Andreas ini, dipulihkan, disembuhkan. Kemudian saudara sekalian, pada saat sudah sore, Tuhan Yesus bukan pulang saudara, tapi katanya diceritakan bagaimana pada sore hari itu seluruh kota yang sakit datang kepada Yesus minta disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus, saya bayangkan pelayanan dia dari sore sampai malam, orang datang disembuhkan, didoakan, disembuhkan, dan mengalami pemulihan-pemulihan dari Tuhan. Jadi saya membayangkan bagaimana sepanjang hari Sabat itu, Tuhan Yesus mulai dari pagi, mulai mengajar di bait Allah, menengking orang yang kerasukan roh jahat, kemudian datang ke rumah, berkunjung ke rumah Simon dan Andreas karena ibu mertuanya sakit, dan kemudian pada sore hari, orang katanya satu kota itu berbondong-bondong datang yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari pagi sampai malam hari, wah, itu pelayanan Tuhan Yesus dan para murid pasti sibuk sekali. Nah, saudara sekalian, sehari berikutnya, itu tentunya bukankah waktunya untuk beristirahat? Bukankah seperti gereja-gereja zaman sekarang atau orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, kalau hari Minggu itu adalah hari yang sibuk. Tetapi kalau hari Senin, katanya itu adalah hari off-nya hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita begini loh. Walaupun kita sibuk sepanjang hari itu, tetap saja keesokan harinya, pagi-pagi benar, datang berdoa, datang bersaat teduh kepada Tuhan. Artinya kita diajarkan oleh Tuhan, walaupun kita sibuk sepanjang hari kegiatan kita apapun yang sedang kita lakukan, kita belajar bahwa pada pagi-pagi hari, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan.
Saya percaya kalau kita memulai di dalam doa kita memulai dalam saat teduh kita memulai dengan Tuhan, maka sepanjang hari itu Tuhan akan berkati hidup kita. Sepanjang hari itu ada pertolongan Tuhan, sepanjang hari itu ada tuntunan dari Tuhan, dan sepanjang hari itu ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah dalam setiap langkah hidup kita sepanjang hari, apapun yang terjadi, mungkin ada persoalan, mungkin ada masalah, tapi kita sudah memulainya di dalam Tuhan, kita sudah memulainya di dalam doa, kita sudah memulainya dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan takut melangkah sepanjang hari, saudara sekalian. Kalau kita memulai di dalam doa dan di dalam saat teduh kita bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang hari ini kita akan menikmati anugerah Tuhan. Biarlah setiap pagi kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur hanya kepada Allah saja, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, keluarga kita, semuanya adalah dalam berkat dan kebaikan Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami diingatkan bahwa setiap pagi kami seharusnya datang kepada Tuhan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa minta pimpinan Tuhan, berdoa minta perlindungan daripada Allah saja, berdoa minta tuntunan dari Allah, berdoa minta kuasa Allah menyertai setiap langkah hidup kita, supaya kita boleh mengerti dan memahami betapa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur biar kiranya segala kebaikan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Kami boleh mengerti rancangan Allah, kami boleh mengerti kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui setiap doa dan permohonan kami. Setiap pagi kami mau rindu Tuhan datang kepada Tuhan, memulai hari kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memulai hari kami di dalam Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan akan terus bekerja. Kami akan mengalami mujizat-mujizat Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Terlebih lagi sepanjang hari ini, kami percaya kami hidup di dalam berkat dan kebaikan Allah saja. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya kita semua akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita memulai hari kita di dalam kasih dan kebaikan Allah saja. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama mengucap syukur hanya kepada Allah saja. Amin.